Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Heman Elia akan berbincang-bincang dengan Bapak Sindu Nata Kurniawan. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang mekanisme pertahanan diri, bagian yang ketiga. Dan sekedar mengingatkan para pendengar, di bagian yang kedua itu telah dibicarakan juga tentang jenis-jenis mekanisme pertahanan diri, yaitu rasionalisasi, kemudian pembentukan reaksi, dan juga pengalihan. Apakah ada jenis yang lain lagi setelah ini? Kali ini Pak Heman kita membicarakan jenis yang ketujuh, yaitu regresi. Bagaimana itu Pak? Regresi ini memang dari bahasa Inggris regression. Jadi yang dimaksud adalah bentuk mekanisme pertahanan diri, yaitu ketika kita kembali pada tahap ketidakmatangan emosi di waktu sebelumnya. Iya. Hal ini dilakukan supaya kita merasa lebih terlindung dari tekanan kehidupan. Artinya sekarang sudah lebih baik, tapi ternyata kembali ke masa sebelumnya. Betul. Jadi dalam hal ini misalnya ya, ada anak kecil, katakan usia 4 tahun. Dia sudah bisa cukup mandiri. Dia bisa buang air besar di kakus. Dia sudah bisa minum susu di gelas. Tapi kemudian ternyata sekian hari atau selama 1 minggu, ibunya tidak ada bersama dengan dia di rumah. Dia hanya bersama dengan ayahnya. Rupanya sang ibu sedang melahirkan adiknya. Begitu dia bawa pulang adik bayinya ini, maka si kakak yang umur 4 tahun ini merasakan terabaikan karena ibunya dan bahkan ayahnya lebih peduli, lebih banyak waktu perhatian untuk sang adik bayi. Nah, di tengah rasa keterabaian inilah tiba-tiba dia mulai ngompol, tiba-tiba mulai buang air besar di celananya sendiri, tiba-tiba menangis, merengek-rengek seperti waktu dia dulu bayi. Pada kondisi inilah, secara tanpa sadar dia kembali seperti masa bayi dulu, dia sedang mengalami yang disebut regresi. Artinya itu merepotkan orang tua ya? Betul. Jadi dia merasa stres, tidak mendapatkan perhatian. Akhirnya dia berusaha kembali untuk merasa nyaman dengan kembali menjadi seperti bayi. Dengan harapan tentunya dia bisa kembali mendapat perhatian ibu dan ayahnya. Dan seperti kata Pak Iman, memang akhirnya si ibunya bingung, ayahnya juga bingung. Loh, ini kan kamu sebagai kakak sudah umur 4 tahun, kok tiba-tiba jadi seperti bayi lagi? Dan seperti kata Pak Iman, memang akhirnya ibunya juga kerepotan menghadapi hal itu. Iya. Apakah ini hanya terjadi pada anak-anak? Rupanya memang juga orang dewasa seperti kita pun juga bisa mengalami. Oh, orang dewasa juga ya, bisa ya? Jadi misalnya kita mengalami tekanan dalam kehidupan karena perubahan besar, karena berganti pekerjaan, atau mungkin bahkan berhenti dari bekerja dengan situasi yang mendadak, diberhentikan, di PHK, karena kematian orang yang kita kasihi, apalagi kematian yang bersifat mendadak, intinya stres karena perubahan besar, membuat kita akhirnya dalam kondisi ketertekanan itu kita secara otomatis atau secara refleks tanpa sadar kita kembali seperti kita waktu anak kecil. Kita minta diperhatikan, atau mungkin kita meringkuk di tempat tidur kita, diam terus, tidak berani menghadapi dunia di luar tempat tidur kita atau kamar kita. Kita menjadi seperti anak kecil yang butuh diingatkan untuk makan, ditawari makan, yang butuh diperlakukan, intinya menerima perhatian sebagaimana waktu kita kecil dulu. Nah, tiba-tiba kita yang dewasa berubah. Loh, kamu tuh kan mandiri, kamu tuh penuh inisiatif, kamu ini bahkan yang menyediakan berbagai hal untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Tiba-tiba kamu sendiri kok lumpuh seperti anak kecil, tak berdaya. Padahal kamu punya kemampuan. Nah, ini dia sedang mengalami regresi.
Saya ingat Pak Sindunata pernah bercerita tentang mekanisme pertahanan diri ini juga karena kecemasan, dan rupanya kecemasan kita itu dampaknya sangat banyak ya. Ya, betul. Jadi kita akhirnya kembali kepada memori-memori atau bentuk kehidupan yang menciptakan sepertinya pembenaran untuk tidak berbuat apa-apa. Itu adalah menjadi seperti anak kecil. Dan kalau kita renungkan Pak Iman, itu memang kan otomatis ya. Iya. Kita pun dalam keseharian bisa mengalami seperti itu. Iya. Jadi dalam konteks seperti itu, orang-orang di sekitar, keluarga, pasangan hidup, ketika mendapatkan salah satu anggota keluarganya mengalami regresi, saran saya sebaiknya memang jangan cepat-cepat menghakimi, mempersalahkan. Kamu ini kan selama ini hebat bisa menghadapi berbagai hal. Masa gara-gara gini kamu seperti anak kecil? Nah, sebaiknya dorongan marah, jengkel dan menghakimi itu lebih baik diredam. Iya. Kalau tidak begitu, misalnya makin dimarahi, makin cemas ya. Betul. Dan itu dampaknya bisa lebih negatif. Jadi lebih baik diterima, dipahami. Oh, kenapa dia demikian? Coba cari tahu latar belakangnya, konteksnya, akar masalahnya itu apa. Oh, memang karena ini begini. Oh, ya udah. Akhirnya kita mungkin untuk beberapa hari ya ladeni, beri waktu dia, istilahnya waktu jeda, time out, waktu untuk istirahat dari kepenatan hidup ini. Izinkan. Itu sarana restorasi diri, pemulihan diri, secara fisik, secara mental, intelektual, secara emosi, ataupun mungkin juga termasuk secara spiritual. Beri waktu. Kita layani, kita penuhi perhatian yang dibutuhkan, baik secara fisik, secara emosi. Sambil memberi perhatian, ya kita bisa pada waktunya memberi sedikit demi sedikit peneguhan. Misalnya dalam bentuk empati, ya saya paham, maksudnya saya mengerti, atau saya ya ikut prihatin dengan yang kamu alami, memang nggak mudah. Jadi dia merasa tidak seorang diri, dimengerti. Itu akan memberikan satu energi secara psikis, secara jiwani bagi dirinya di dalam masa ketertekanan itu. Jadi perlu kesabaran juga. Betul Pak Iman. Ya? Iya. Sedikit demi sedikit kita bisa stimulasi, artinya bisa diberi dorongan. Cobalah, ayo kita bangkit sama-sama yuk. Jangan pikirkan yang terlalu besar. Hal kecil aja apa yang bisa dilakukan. Iya. Atau mungkin kita nggak perlu berpikir tentang masalah itu, kita ajak dia berdoa juga bisa, menyerahkan kepada Tuhan tekanan-tekanan penderitaan yang dialami. Kita juga bisa dalam bentuk mengajak dia keluar rumah, aktivitas jalan-jalan pagi, atau juga dalam bentuk yang lain itu tadi, masuk kepada tantangan yang menekan itu, kita intinya mendorong dia membesarkan hati bahwa apa yang dihadapi itu bukanlah akhir segala-galanya. Jadi kita memberi semacam dorongan-dorongan semangat kehidupan. Iya. Intinya semua itu perlu kita racik ya, perlu kita kemas, perlu kita lihat waktu yang tepat kapan. Butuh hikmat, lihat kondisi di lapangan seperti apa, sambil kita doakan, atau ngajak beberapa orang ikut memberi dukungan moral, mendoakan. Itu saya yakin akan menolong orang tersebut di dalam kondisi keterpurukannya saat itu. Barusan Pak Sindunata menyebut tentang regresi. Apakah ada jenis yang lain lagi, Pak? Ya, jenis yang ke-8 adalah fiksasi. Fiksasi. Ya. Seperti apa itu, Pak? Jadi fiksasi dari bahasa Inggris fixation, dari kata fix, tetap, menetap. Ya. Jadi artinya kondisi di mana seseorang atau kita berada tetap pada tingkat perkembangan emosi tertentu. Jadi mengalami kemandekan sesungguhnya, stagnansi. Jadi misalnya ada anak kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun, kalau ngomong kan masih cadel. Iya. Ngomong, mama, aku minta susu. Gitu ya, ngomongnya kan bagi orang dewasa, bagi orang tua yang masih muda, lucu banget lah. Iya. Kita bertepuk tangan, kemudian mamanya, papanya, ibunya atau bapaknya meniru-niru. Iya. Papa juga
suka cucu gitu. Wah, tanpa sadar anak itu menangkap dalam pola pikir yang sederhana. Oh, kalau aku ngomong seperti itu, aku malah disukai oleh papa mamaku. Ya, anak itu akhirnya mempertahankan pada kemampuan bicara yang seperti itu, yang kadel-kadel itu. Padahal mestinya sejalan dengan usia perkembangan, dia sudah bisa mengartikulasikan, mengucapkan dengan lafal, intonasi, tekanan-tekanan kata yang tepat. Tapi dia bertahan. Karena dia pikir itu yang disenangi. Dalam kondisi itu, kita bisa katakan anak itu mengalami fiksasi. Dia bertahan padahal sekarang ini kenyataan yang baru itu harus dihadapi dengan cara yang baru juga. Betul. Nah, seperti kata Pak Iman, kenyataan yang baru memang sejalan dengan usia, mestinya dia sudah menghadapi tantangan yang baru untuk bisa ngomong lancar, untuk bisa sekolah di playgroup, di TK. Tapi mungkin juga ada faktor kecemasan. Hal yang baru, tuntutan baru. Lebih baik aku bertahan di zona nyaman ini. Ini zona daerah yang aku kenal. Bisa juga seperti itu juga. Mestinya dia waktunya sudah bisa beranjak, disatuh, artinya untuk bisa mandi sendiri, mengenakan baju sendiri, mengatur diri, tidur di kamar sendiri. Tetapi dia enggan. Aku nyaman kok dimandikan, aku nyaman kok dipakaikan baju, aku nyaman kok tidur satu kamar, bahkan satu bed, satu ranjang dengan ibuku atau ibu bapakku. Untuk keluar di tempat bed sendiri atau bahkan keluar di kamar sendiri itu mencemaskan. Nah, muncullah mekanisme pertahanan diri, fiksasi, bertahan dengan pola yang demikian itu. Pak, tadi Bapak bicara tentang anak usia 2 tahun. Apakah mungkin misalnya ada contoh yang juga dialami oleh orang dewasa? Ya, untuk orang dewasa bisa juga mengalami kondisi fiksasi. Oh, bisa ya Pak ya? Bisa. Seperti apa itu ya Pak? Karena ini kan fiksasi tahap perkembangan yang terhenti. Mungkin ada Bapak bisa memberi contoh. Ya, fiksasi sejalan dengan yang tadi kita bahas, contoh-contoh kita bahas Pak Iman. Misalnya usianya memang usia dewasa, sudah umur 20-an atau umur 30-an. Tapi dia bertahan dengan pola yang sama sejak dia kecil. Artinya kalau untuk mendapatkan sesuatu, kalau tidak mendapatkan maka dia ngambek dengan cara cembetut, dengan cara marah-marah, banting sana banting sini, tindakan-tindakan yang sebenarnya tindakan kekanak-kanakan. Bukan itu pola sejak dari balita, SD, berlanjut SMP, SMA hingga umur 20-30-an. Jadi dia mengalami kemandekan, kematangan emosi. Di dalam menghadapi kondisi ketika keinginannya tidak bisa dipenuhi oleh orang lain. Itu sebuah bentuk fiksasi. Jadi kurang matangnya emosi seseorang itu menunjukkan bisa karena fiksasi. Tepat Pak Iman. Jadi memang ketika seseorang kurang matang secara emosi, artinya kurang matang secara emosi itu kan berarti tidak sesuai dengan usia secara fisik ya, usia kronologis. Dia umur 25 tahun, mestinya kematangan emosinya ya untuk pribadi yang usia 25 tahun kan. Tapi ternyata kok enggak sesuai, berarti kan tidak matang emosi. Nah itu bisa kita tengarai itu sebagai satu bentuk dia mengalami fiksasi. Dia mandek di usia belasan tahun atau di usia 10 tahun. Tentu tidak mudah ya menghadapi yang fiksasi seperti ini ya. Betul, betul. Iya, tadi regresi itu saja sudah tidak mudah. Sekarang fiksasi ini lebih tidak mudah lagi ya Pak. Betul, betul. Memang dalam hal ini satu hal ya kembali, kenapa fiksasi bisa langgeng? Mandek di usia 7 tahun, berlanjut sampai usia katakan 37 tahun. Selama 30 tahun bertahan di usia 7 tahun. Perkembangan emosinya. Karena lingkungan terdekatnya, katakan dalam hal ini orang tua atau orang-orang yang mengasuh mengizinkan tanpa sadar menstempel, memberikan persetujuan, oke gak apa-apa, kamu tetap bertahan di usia 7 tahun untuk perkembangan emosi. Maka untuk mengubah, lingkungan pun harus berani memberikan konsekuensi.
Kalau kamu tetap seperti ini, kami nggak bisa terima. Nah, kadang kondisi-kondisi sanksi sosial, konsekuensi sosial, itu akan memaksa orang ini untuk, aku perlu berubah. Aku nggak bisa bertahan kepada pola emosi yang terfiksasi di usia 7 tahun, 8 tahun ini. Iya. Nah, dengan cara ini, dia akan belajar mendewasakan diri secara pribadi, atau mungkin dia akan bersedia mencari pertolongan orang lain. Iya. Entah seorang konselor, psikolog, ataupun orang hamba Tuhan, atau orang lain yang lebih dewasa untuk menolong dia, untuk melatih supaya ekspresi emosinya itu sesuai dengan usia fisiknya. Jadi lingkungan penting ya. Betul. Nah, fiksasi ini Pak Iman juga bisa dalam bentuk trauma Pak Iman. Kan peristiwa traumatik itu cukup sering ya kita dengar di pergaulan di dunia masyarakat sekarang ini ya. Jadi dia trauma, misalnya takut pada kupu-kupu. Loh kok bisa? Kupu-kupu kan cantik. Ada warna kuning, ada warna putih, warna kebiruan. Kenapa? Rupanya waktu umur 4 tahun misalnya, dia sering dihajar oleh ayahnya dengan menggunakan ikat pinggang. Nah, ikat pinggangnya itu ada gespernya, kepala ikat pinggang itu ada bulatan, dan itu bulatannya itu terasosiasi, terhubungkan dengan bentuknya kupu-kupu. Sehingga sampai dewasa, sudah umur 55 tahun, begitu ada kupu-kupu mendekat, langsung lari menjerit-jerit. Fobia pada kupu-kupu. Nah, itu karena terfiksasi di usia 4 tahun itu. Wah, tentu tidak mudah ya ini, karena kalau membayangkan seperti ini, usia masa muda itu usia yang rentan, dan kadang-kadang tidak tahu bagaimana akan terjadi hal-hal yang bisa menghambat perkembangan kita ya Pak. Benar Pak Iman. Pak, apakah ada jenis yang lain lagi Pak? Ya, jenis yang lain yang ke-9 yaitu kompensasi. Kompensasi, bagaimana itu Pak? Ya, ini kan satu istilah yang lebih umum ya kita dengar ya, melakukan kompensasi. Jadi ini adalah ketika kita berusaha menggantikan kekurangan diri kita, baik yang bersifat nyata di depan mata orang lain melihat, atau yang tidak nyata karena ada dalam diri kita, kita menggantikannya dengan hal yang positif, hal yang sehat, itu kompensasi. Jadi contohnya ini Pak Himan, misalnya saya merasa kemampuan saya di dalam hal bernyanyi, saya kurang bisa bernyanyi dengan baik, nembak nadanya selalu meleset, fals. Nah, tapi saya bisa menggambar. Nah, saya akhirnya fokuskan energi kreatif saya pada menggambar. Mungkin menyanyinya fals, sulit untuk dibuat menyanyi dengan tepat nada. Tapi menggambarnya, wah luar biasa. Nah, itu satu bentuk kompensasi. Dari bentuk kekurangan, ketidakmampuan menyanyi tepat nada, dialihkan menjadi hal yang positif, yaitu menggambar dengan sangat bagus. Suatu bentuk kompensasi. Sebelum-sebelumnya ini kan lebih banyak negatifnya dan kita berusaha mengatasinya. Kalau kompensasi ini bagaimana Pak? Iya, kompensasi ini rupanya Pak Heman satu hal yang positif rupanya ya. Oh ya, mekanisme pertahanan diri meskipun dasarnya adalah kecemasan, ternyata ada yang positif juga ya Pak ya? Iya. Jadi bisa menjadi hal yang positif. Sekalipun tapi Pak Iman memang kalau itu berangkat dari bentuk ketidakpenerimaan diri, ini menjadi hal yang tetap bermasalah. Kenapa Pak? Jadi misalnya saya merasa minder dengan fisik saya, kemudian apa yang saya lakukan? Saya berusaha membuat penampilan berpakaian dengan modis, gitu kan? Tapi tetap sopan, gitu kan? Tapi kalau akar masalahnya minder ini tidak teratasi, dibiarkan, ini tetap tampilannya sehat, tapi karena akarnya berangkat dari sesuatu yang tidak sehat, yaitu ketidakpenerimaan diri, ini tetap masalah. Nah, ini perlu diatasi akarnya. Mungkin perilakunya tidak apa-apa, bisa diterima, oke, dilanjutkan. Tapi tetap akar masalah rasa rendah diri ini, itu bukan rancangannya Tuhan. Tuhan menciptakan kita memang sejak manusia jatuh dalam dosa ada ketidaksempurnaan. Tetapi bukan berarti karena kita tidak sempurna dalam kondisi-kondisi fisik atau non fisik tertentu, berarti kita tetap pada rasa rendah diri.
Iya. Sesungguhnya ketika kita menjadi milik Allah, mengalami kelahiran baru, kita diberi nilai kekal oleh Allah. Iya. Apapun kondisi fisik non fisik kita berharga. Dan kita bisa merasa mampu berdiri sama tinggi dengan orang lain. Iya. Nah, kembali jadi rasa rendah diri bukan bentuk yang sehat. Bentuk hal yang tidak sehat. Atau bahkan bisa jadi satu bentuk dosa. Iya. Karena berarti kita sedang tidak menghargai apa yang Allah berikan. Jadi akar persoalannya itu juga kita perlu lihat ya. Betul. Selain dari apa yang ditampilkan melalui mekanisme pertahanan diri ini. Betul. Iya. Ada juga misalnya bentuk kompensasi Pak Iman, lahir dalam suasana keluarga yang miskin secara ekonomi. Atau keluarga dari orang tua yang kriminal, pernah masuk penjara misalnya. Saudara-saudaranya pernah berbuat sesuatu yang dianggap menimbulkan aib keluarga. Iya. Apa dia lakukan sebagai bentuk pertahanan diri di tengah tekanan keterpurukan nama baik keluarga yang hancur? Maka dia apa yang dia lakukan? Dia kemudian berprestasi di sekolah, sungguh-sungguh jadi bintang kelas, jadi bahkan ketua OSIS, jadi hamba Tuhan, Iya. ya full timer, masuk seminari, sekolah teologi, melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu, pendeta yang baik. Itu juga satu bentuk kompensasi. Tetapi kalau akarnya tidak dibereskan, tetap ini akan menjadi masalah Pak Iman. Sekalipun berprestasi. Pak, apakah ada yang lain lagi Pak? Ya, nomor 10 Pak Iman masih mirip dengan kompensasi, yaitu overkompensasi atau kompensasi yang berlebihan. Jadi kalau kompensasi itu cara mengganti kekurangan dalam bentuk yang bisa diterima secara sosial, Iya. sedangkan overkompensasi itu usaha mengganti kekurangan yang sebaliknya, yaitu tidak bisa diterima secara sosial. Tidak bisa diterima, jadi lebih positif yang kompensasi. Betul. Jadi untuk tampilan luar lebih positif yang kompensasi. Yang overkompensasi atau kompensasi yang berlebihan ini lebih bersifat negatif. Misalnya ada orang yang merasa minder dengan dirinya, kemudian dia ketika ada di tengah-tengah orang lain, dia menceritakan cerita-cerita humor yang sesungguhnya tidak lucu, malah kedengaran konyol, tapi dia tetap ada cerita. Dikiranya orang akan suka, dia akan cerita, akhirnya orang nih, kok nggak ngerti sih? Gak lucu itu banget, akhirnya orang jengkel. Nah ini sebenarnya satu bentuk kompensasi yang berlebihan. Kadang-kadang memang kita bisa tidak mengerti kenapa ya orang tidak bisa menerima kita begitu ya. Atau kita sudah berusaha dengan baik, ternyata relasi yang kita bangun tidak sebaik yang kita duga ya. Supaya ini ya mekanisme pertahanan diri. Betul, betul. Jadi ketidaktepatan dalam membaca situasi sekitar. Misalnya, Pak, saya mau nyanyi di gereja Pak. Akhirnya nyanyi. Tapi fals, nyanyi tuh. Selesai, orang lain nggak tepuk tangan ya, dianggap orang senang kok. Kemudian nanti bulan depan minta waktu lagi untuk nyanyi, waktu ibadah umum loh. Sorry nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bulan lalu kok bisa? Saya butuh nyanyi. Jadi dia tidak menyadari bahwa memang menyanyinya nggak pas, masih maksa lagi. Ini bentuk overkompensasi. Jadi semacam kayak seperti ini ya Pak ya, gelap mata, tidak melihat sekeliling lagi, terlalu terfokus pada dirinya. Aku merasa minder, merasa rendah diri. Bagaimana caranya aku mengangkat harga diriku di depan orang lain, tapi tidak peduli, buta dengan bagaimana sesungguhnya cara pandang orang lain atau respon orang lain. Ini kan kurang disadari oleh yang bersangkutan Pak. Betul, betul. Dan juga ini sepertinya buta ya, tertutup kepada diri sendiri. Betul, betul. Enaknya bagaimana ya Pak menghadapi orang yang seperti ini? Satu hal yang pasti ya perlu dikomunikasikan ya. Nah ini penting juga kita perlu biasakan jangan ngomong di belakang. Langkah pertama dalam kondisi apapun kalau kita tahu sebaiknya kita berusaha sedapat-dapatnya bisa utarakan langsung kepada yang bersangkutan. Jadi tidak menjadi pergunjingan. Sekalipun saya sadar tidak serta-merta mudah ya. Tapi itu tetap usaha yang mulia kalau kita bisa ngomong terbuka empat mata dengan orang tersebut. Teringat
kata-kata Bapak tentang membohongi diri, distorsi ini rupanya bisa dikurangi kalau kita lebih banyak belajar untuk berterus terang ya Pak ya. Betul. Iya. Ketika pun diri kita tidak bisa didengar, mungkin usaha sekelompok orang akan menolong punya gema. Tapi mungkin pun juga orang itu mengeraskan hati. Iya. Nah dalam hal ini memang akhirnya ya menunggu reaksi ya. Reaksi yang dia terima mungkin dia akan lebih terbuka. Iya. Dan memang dalam konteks ini akhirnya kalau melayani orang ini kita perlu masuk ke akar masalah. Jadi butuh percakapan konseling mendalam. Karena mungkin kalau percakapan persahabatan mungkin orang tertentu tidak menyadari dan malah mempersalahkan. Kenapa kamu kok ngomong seperti ini? Aku kan sudah berusaha. Iya. Malah dia menyalahkan orang lain. Betul. Iya. Nah memang dalam konteks ini tidak ada jalan lain selain butuh percakapan konseling yang mendalam untuk membongkar akar masalahnya. Supaya orang ini tidak bertahan pada benteng-benteng penipuan diri sendiri ini. Iya. Karena kasihan. Pak, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mendasari perbincangan kita pada kali ini? Ya Pak Iman, saya bacakan dari Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi menjaga diri kita untuk tetap terkoneksi dengan perasaan, dengan nurani kita itu penting. Apa yang dikatakan hati kecil kita jangan lekas-lekas ditindas. Apa yang dikatakan hati kecil sangat mungkin dipakai Roh Kudus untuk menyatakan sesungguhnya kita itu seperti apa. Terang yang kecil dari hati kecil kita itu justru malah diperdengar. Dan kalau kita masih kurang jelas, pertanyakan pada beberapa orang. Kan ada titik-titik blind spot ya, titik kabur. Kita nggak ngerti, nggak bisa melihat diri kita apa adanya. Lah butuh orang lain. Iya. Itu akan menolong kita untuk bisa memiliki kehidupan yang jernih dan terang. Karena kita mau mendengar hati kecil kita ini dan umpan balik orang-orang lain. Baik Pak Sindunata, kita akan melanjutkan perbincangan kita di kali yang lain. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Sindunata Kurniawan dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mekanisme pertahanan diri bagian yang ketiga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cinanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga